Pernahkah kamu merasa seolah nilai dirimu tergantung pada riuh tepuk tangan, pada tatapan kagum orang lain, pada validasi yang datang dari luar, seperti desiran angin yang bisa datang dan pergi tanpa jejak? Kita semua, entah sadar atau tidak, pernah mengejar bayangan itu. Bayangan pengakuan, bayangan penerimaan. Kita berdiri di panggung kehidupan, kadang tersenyum getir, kadang berjuang mati-matian, hanya untuk mendengar sorak-sorai yang mungkin tak pernah datang. Tapi, bagaimana jika aku berbisik padamu sebuah rahasia? Sebuah kebenaran yang membebaskan, yang telah dipeluk oleh para bijak ribuan tahun lalu, bahwa nilai sejati tak butuh aplaus, ia tak butuh panggung gemerlap, ia tak butuh sorotan lampu. Ia adalah nyala api yang membara di dalam dirimu sendiri, tak peduli apakah dunia melihatnya atau tidak. Mari kita selami perjalanan ini bersama, menemukan kembali apa artinya bernilai tanpa perlu pengakuan. Sejak kecil, kita diajari untuk membandingkan diri. Nilai rapor, juara lomba, pujian guru, bahkan jumlah like di media sosial. Semua itu membentuk narasi bahwa kita cukup jika orang lain mengatakannya. Ini adalah ilusi besar. Kita terpaku pada apa yang orang lain pikirkan, pada apa yang mereka katakan. Kita jadi arsitek yang terus-menerus membangun rumah megah untuk dilihat orang, padahal hati kita sendiri mungkin lapuk tak terurus. Bayangkan seorang pekerja keras yang menyelesaikan proyek dengan sempurna. Namun, atasan tak memberi pujian, rekan kerja pun abai. Apakah kerja kerasnya lantas tak bernilai? Tentu tidak. Kualitas pekerjaannya tetap ada, kejujuran usahanya tetap nyata, bahkan jika tak ada satupun ucapan terima kasih. Nilainya bukan pada pujian, melainkan pada integritas dan hasil karyanya itu sendiri. Filsafat Stoikisme menawarkan peta jalan yang revolusioner, dikotomi kontrol. Ada hal-hal yang sepenuhnya di bawah kendali kita, dan ada hal-hal yang sama sekali di luar kendali kita. Pikiran, pilihan, karakter, tindakan kita, itu di bawah kendali kita. Tapi opini orang lain, cuaca, kejadian masa lalu, bahkan reaksi orang lain terhadap kita, itu di luar kendali kita. Kebahagiaan dan ketenangan datang saat kita fokus pada apa yang bisa kita kontrol dan melepaskan apa yang tidak. Kamu memberikan presentasi terbaik dalam hidupmu, namun penonton terlihat bosan atau tak tertarik. Apakah ini berarti presentasimu buruk? Tidak. Kamu telah mengontrol persiapan, penyampaian, dan usahamu. Reaksi penonton di sisi lain di luar kendalimu. Mungkin mereka lelah, mungkin mereka sedang memiliki masalah pribadi. Fokuslah pada usahamu yang maksimal, bukan pada reaksi mereka. Bagi Stoik, kebajikan, virtue, adalah satu-satunya kebaikan sejati. Kebajikan meliputi kebijaksanaan, keberanian, keadilan, dan moderasi. Bukan kekayaan, bukan ketenaran, bukan kenikmatan. Ketika kita bertindak sesuai dengan kebajikan, kita sedang membangun nilai intrinsik dalam diri. Ini adalah fondasi yang kokoh, tak tergoyahkan oleh pasang surut dunia. Kamu melihat seseorang menjatuhkan dompetnya, kamu punya pilihan, pura-pura tidak melihat atau mengembalikannya. Mengembalikannya adalah tindakan keadilan dan kejujuran. Bahkan jika tidak ada yang melihat, bahkan jika orang itu tidak mengucapkan terima kasih, tindakanmu tetap bernilai. Nilainya bukan pada terima kasih, melainkan pada integritas karaktermu. Para Stoik percaya pada inner citadel, benteng batin yang tak bisa ditembus oleh kekacauan eksternal. Ini adalah ruang suci di dalam diri kita, tempat kita bisa menemukan ketenangan, rasionalitas, dan kekuatan terlepas dari badai di luar. Disinilah kita mengolah pikiran, mengelola emosi, dan memperkuat prinsip-prinsip kita.
Kamu menghadapi kritik pedas dari temanmu. Alih-alih langsung marah atau sedih, kamu mundur sejenak ke dalam benteng batinmu. Kamu bertanya pada diri sendiri, apakah kritik ini valid? Apakah ada kebenaran di dalamnya yang bisa kupelajari? Atau apakah ini hanya proyeksi emosi temanmu? Dengan memprosesnya secara rasional, kamu tidak membiarkan emosi negatif mengambil alih. Marcus Aurelius, seorang kaisar dan filsuf Stoik, pernah berkata, "Apa yang menghalangi jalan akan menjadi jalan itu sendiri." Ini adalah prinsip yang kuat, mengubah hambatan menjadi kesempatan. Setiap kesulitan, setiap tantangan, setiap kegagalan adalah kesempatan untuk melatih kebajikan, untuk tumbuh, untuk menjadi lebih kuat. Aplaus takkan mengajarimu apapun, tapi kesulitan akan mengukirmu. Kamu dipecat dari pekerjaan. Ini adalah pukulan telak. Tapi daripada tenggelam dalam keputusasaan, kamu melihatnya sebagai kesempatan. Kesempatan untuk mengevaluasi kembali tujuan hidupmu, untuk belajar keterampilan baru, untuk mencari pekerjaan yang lebih sesuai dengan nilai-nilaimu, atau bahkan memulai bisnismu sendiri. Pemecatan itu, yang tadinya hambatan, kini menjadi jalan menuju pertumbuhan. Bagian penting dari stoikisme adalah penerimaan, amor fati. Menerima apa yang terjadi bukan karena kita pasrah, melainkan karena kita memahami bahwa beberapa hal memang di luar kendali kita. Kita tak bisa mengubah masa lalu, tak bisa mengontrol tindakan orang lain, tapi kita bisa mengontrol bagaimana kita meresponsnya. Dalam penerimaan inilah kita menemukan kebebasan dari penderitaan yang tak perlu. Kamu merencanakan piknik sempurna, tapi tiba-tiba hujan deras. Kamu bisa marah dan kecewa, atau kamu bisa menerima bahwa cuaca di luar kendalimu. Dengan penerimaan, kamu bisa mencari alternatif, piknik di dalam ruangan, bermain board game, atau menonton film bersama. Kesenanganmu tidak dirusak oleh kejadian di luar, melainkan oleh responsmu terhadap kejadian itu. Seringkali kita terlalu terpaku pada hasil akhir, kemenangan, pengakuan, kekayaan. Namun stoikisme mengajarkan kita untuk fokus pada proses, pada upaya, pada latihan, pada konsistensi. Jika kita telah melakukan yang terbaik sesuai dengan prinsip-prinsip kita, maka kita telah mencapai tujuan yang sesungguhnya. Hasil akhir adalah bonus, bukan tujuan. Kamu seorang penulis. Kamu menghabiskan berbulan-bulan menulis novel dengan segenap jiwa. Novel itu akhirnya diterbitkan, tapi tidak laku keras. Jika fokusmu hanya pada penjualan, kamu akan kecewa. Tapi jika fokusmu pada proses menulis, pada disiplinmu, pada pengembangan ceritamu, maka kamu telah berhasil. Kamu telah menyelesaikan sebuah karya, sebuah pencapaian yang tak bisa diambil siapapun. Untuk memahami nilai diri tanpa aplaus, kita perlu berlatih self-awareness secara mendalam. Menulis jurnal, meditasi, atau sekadar meluangkan waktu untuk berpikir tenang. Ini adalah cara kita memahami emosi, mengidentifikasi pikiran irasional, dan memperkuat prinsip-prinsip kita. Refleksi harian membantu kita mengukur diri berdasarkan standar batin, bukan standar eksternal. Setiap malam, luangkan waktu 5-10 menit untuk merefleksikan harimu. Pertanyaan sederhana seperti, apakah aku bertindak adil hari ini? Apakah aku menunjukkan keberanian saat menghadapi tantangan? Apakah aku mengendalikan emosiku? Pertanyaan-pertanyaan ini membantu menginternalisasi nilai, bukan mencari validasi dari luar. Puncak dari perjalanan stoik ini adalah independensi internal, sebuah keberanian untuk menjadi diri sendiri dengan segala kekurangan dan kelebihan, tanpa perlu persetujuan siapapun. Ini adalah kebebasan paling murni, kebebasan dari tirani opini orang lain. Kita tak lagi menjadi boneka yang ditarik ulur oleh benang ekspektasi sosial, melainkan menjadi nahkoda kapal kita sendiri.
Kamu memiliki hobi yang tidak populer atau bahkan dianggap aneh oleh orang lain, seperti mengoleksi perangko kuno atau mempelajari bahasa Latin. Jika kamu berhenti melakukannya karena takut dihakimi, kamu menyerahkan kebahagiaanmu pada orang lain. Independensi internal berarti kamu tetap menekuni hobimu karena itu memberimu kegembiraan dan kepuasan, terlepas dari apa yang orang lain pikirkan. Kita telah berjalan jauh, kawan, dari ilusi aplaus hingga benteng batin yang tak tergoyahkan. Ingatlah, nilai sejatimu tak pernah ditentukan oleh suara riuh di luar sana. Ia terukir dalam setiap pilihan yang kau ambil, setiap tindakan yang kau lakukan dengan integritas, setiap kali kau memilih kebajikan di atas kemudahan. Kau mungkin tidak akan selalu mendapat tepuk tangan, mungkin tak ada medali yang dikalungkan, tak ada penghargaan yang diserahkan, tapi di dalam dirimu akan ada sesuatu yang jauh lebih berharga. Kedamaian yang lahir dari kesadaran bahwa kau telah hidup sesuai dengan prinsip-prinsipmu. Biarkan dunia bicara, biarkan mereka menilai, biarkan mereka bertepuk tangan atau tidak, karena di dalam dirimu kau tahu kebenaran yang tak terbantahkan. Kau bernilai, tak butuh aplaus, hanya ketenangan batin. Jadilah mercusuar bagi dirimu sendiri. Terangilah jalanmu dengan nyala api kebajikanmu, dan ketahuilah bahwa itu sudah lebih dari cukup.